Oke, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mengenai dari laga-laga kemarin bisa dikatakan cukup lumayan baik ya, dimana dari 3 build yang saya share semuanya masuk. Oke, semuanya win dan ada draw beberapa laga. Oke, jadi intinya dari build kemarin tidak ada LH ataupun lainnya ya, intinya semuanya hijau. Jadi untuk laga-laga malam hari ini mudah-mudahan lebih baik dari laga-laga kemarin malam. Mudah-mudahan masuk kembali menjadi GP. Kemudian di laga pertama ini saya akan membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Brighton menghadapi Manchester City. Kemudian dari La Liga Spanyol ini Real Madrid menghadapi Vallecano. Villarreal menghadapi Cádiz FC. Kemudian Real Betis menghadapi Getafe. Espanyol menghadapi Atletico Madrid. Langsung saja di laga pertama untuk laga ini kita pergi ke pertandingan Brighton menghadapi Manchester City. Di laga ini City memang sudah dipastikan menjadi juara Liga Premier Inggris. Di laga ini Manchester City akan mengeluarkan pemain lapis kedua. Saya melihat ini striker akan Mahrez ya, bukan Mahrez, Alvarez. Oke. Striker bisa jadi Manchester City Alvarez, kemudian tengah ada Phil Foden. Kemudian untuk line up pemain Brighton ini total ada 5 pemain mereka tidak bisa bermain, sedangkan untuk Manchester City ada 2 pemain, Ake dan Mendy. Dan mengenai dari 5 laga terakhir untuk Brighton bisa teman-teman lihat 3 kemenangan 2 kekalahan, sedangkan Man City tidak bisa dipungkiri memang sangatlah baik. Tapi dari peringkat sementara ini saya melihat memang posisi Brighton ini belumlah aman. Di laga ini ada 2 kemungkinan untuk laga Brighton menghadapi Manchester City. Laga ini imbang atau kemenangan Brighton. Tapi menurut versi saya sendiri ini lebih ke imbang ya, laga ini bisa berakhir di skor imbang. Brighton tahan 3/4 atau tahan setengah handicap. Ya tetap amankan saja berada di Brighton tahan 3/4 handicap. Next di laga berikutnya, tepatnya di laga yang kedua. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Real Madrid. Untuk laga Real Madrid menghadapi Vallecano, untuk line up pemain saya melihat di laga ini masih tetap ada Karim Benzema, kemudian dengan Vinicius ya, Vinicius Junior. Jadi di tengah itu dengan diisi dengan mungkin Modric tidak akan bermain untuk laga ini. Modric Vinicius keputusan pelatih tidak bermain. Jadi untuk laga ini ada beberapa opsi ya menurut versi saya sendiri. Ini sudah dipastikan memang Real Madrid sudah ke champion ya, sudah mengamankan tiket Liga Champion. Untuk laga ini ada yang berada di bisa di under. Laga ini sangat berpotensi di under goal. Dia pegang Vallecano, tahan 1,5. Mungkin akan saya tetap pantau untuk laga ini. Jika ada perubahan handicap dan over under saya infokan di grup ya. Untuk laga ini bisa di under, ada komen di under ya untuk laga ini. Kemudian memasuki di laga yang ketiga. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Villarreal menghadapi Cádiz. Untuk laga ini tadi saya melihat dari pasaran handicap itu tim yang diunggulkan Villarreal memberikan power handicap. Untuk line up pemain kedua tim Villarreal ada 4 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Cádiz ini memang sangatlah banyak. Ini ada total ada 6, 7, 8, 9, 10, sangat banyak. Tapi power handicap mungkin sangat terlalu rendah ya, dimana Cádiz ini mencoba menjauhi zona merah, mereka belum aman berada di peringkat 16. Jadi Getafe dan Valladolid ini bisa menyusul. Kemudian untuk Villarreal ini peringkat 5 sementara. Jadi untuk laga ini ada beberapa opsi di over 2,5 gol. Oke, untuk handicap saya pegang Cádiz ya. Cádiz tahan 1,5 handicap. Nah itu dia. Jika nanti ada perubahan handicap dan over anda akan saya infokan di grup ya untuk laga Villarreal menghadapi Cádiz ini. Next di laga berikutnya tepatnya di laga Real Betis menghadapi Getafe. Untuk laga ini Betis Getafe. Tim yang diunggulkan adalah Real Betis memberikan power handicap paling tinggi 3/4 dan pemain untuk kedua tim. Betis ada 3 pemain tidak bisa bermain. 5 laga terakhir untuk Real Betis 2 kemenangan 2 kekalahan dan 1 hasil seri, sedangkan untuk rumah tim tamu Getafe dari 5 laga terakhir 3 kekalahan 1 kemenangan 1 hasil seri. Peringkat sementara di mana Real Betis peringkat 6. Nampaknya Real Betis masih belum aman. Getafe mencoba keluar dari zona merah. Ada beberapa opsi di laga ini. Saya pegang Getafe.
tahan 3/4 handicap. Rekomen ditahan 3/4 handicap. Di analisa skor di laga ini under 2,5. Tidak akan lebih, saya menduga laga ini tidak lebih dari 2 gol ya. Kita amankan di 2,5 untuk under, over under di laga ini. Oke. Next, laga berikutnya dapatnya di laga yang terakhir. Untuk laga ini kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Ini masih pertandingan Espanyol menghadapi Atletico Madrid. Line up pemain untuk Espanyol ada 2 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Atletico Madrid di laga ini sangatlah banyak. Oke, 7 pemain. Oke. Sapik, Obang, Morata, Rolente, kemudian Lemar, Memphis Depay. 5 laga terakhir untuk Espanyol 2 kemenangan 3 kekalahan, sedangkan Atletico Madrid ini sudah dipastikan mereka lolos ke zona Liga Champions, dimana di laga ini hanya menyisakan 2 laga saja. Saya pegang Atletico, bukan Atletico ya, Espanyol. Kalian pegang Espanyol di laga ini, saya cukup yakin Espanyol tidak akan tumbang. Di analisa skor ini mendekati di over 2,5. Nah itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Mulai dari Liga Premier Inggris yang menjagokan Brighton tahan 3/4 dan tahan setengah. Laga ini bisa berakhir di imbang atau kemenangan Brighton. Kemudian di laga yang kedua dari La Liga Spanyol, Real Madrid saya menduga kembali berakhir di under goal. Kemudian untuk dari handicap, Vallecano tahan 1,5 handicap. Villarreal menghadapi Sadis over goal, dari handicap Sadis tahan 1,5 handicap. Real Betis menghadapi Getafe yang menjagokan Getafe tahan 3/4 handicap, dia analisis skor under goal. Dari La Liga Spanyol, untuk laga Espanyol menghadapi Atletico Madrid, pemain berada di Espanyol tahan 3/4 handicap, analisis skor di over goal. Jadi itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build parlay akan saya infokan di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.